Ternyata enak juga ya, nggak perlu pelayanan dan nggak harus ke gereja. Kalau pandemi beres, kan masih ada YouTube juga. Buat apa ke gereja? Mending ibadah online aja dari rumah. Pelayanan. Masa demi pelayanan aja gue harus ke gereja sih? Mending gak usah pelayanan aja. Nah kalau sekarang kan bisa lebih bebas nih. Tapi kira-kira sampai kapan ya bisa bebas begini? Tiap minggu tugasnya pasti sama. Terus itu aja lagi. Pelayanan sih, tapi ya rasanya kok biasa-biasa aja ya, hambar. Apa yang salah ya? Sekarang kan gak ada latihan sama pelayanan. Harus ngapain ya? Saudara sekalian, Shalom. Malam hari ini adalah malam pujian dan penyembahan. Malam di mana kita akan memuji Dia, Tuhan dan Raja kita. Dan kita mau menyembah Dia, Juru Selamat kita satu-satunya. Oleh sebab itu mari berikan hati kita, berikan seluruh diri kita kepadanya. Singkirkan hal-hal yang bisa mengganggu kita di dalam penyembahan malam hari ini. Biarlah momen yang singkat ini menjadi momen antara kita dengan Tuhan. Momen yang intim, sehingga kita bisa dibangunkan, disegarkan kembali untuk kembali mengikut Tuhan dan melayani Dia. Mari saudara kita menyembah Tuhan. Benar Tuhan, pada malam hari ini kami ingin meninggi dan mengagungkan Engkau ya Tuhan.
有在中收成，日月星辰，这个主转不止，宇宙万物都为造物主见证，述说天赋莫当心事人知。你的心是广大，你的心是广大，每早晨之下心丰富恩惠，我一切需要你手丰富预备，你的心是广大，现在我身。Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setia Tuhan, tiada kurang dan tidak berubah. Tapi kalau ada satu hal yang kita semua hampir 2 tahun ini sama-sama alami mungkin adalah semua hal berubah. Mulai dari cara kita sekolah, cara kita kerja, sampai cara kita beribadah. Kalau buat saya secara pribadi yang paling terasa di awal hilang adalah semua kegiatan dan kesibukan gereja. Yang tadinya bisa 3-4 kali ke gereja buat latihan, buat CG, buat choir, tiba-tiba semuanya hilang. Awal-awal ngerasa sedih, awal-awal ngerasa kehilangan pasti, dan juga ada perasaan sepi sih, karena biasanya minimal 2 kali seminggu ketemu teman-teman, terus tiba-tiba gak ketemu sama sekali. Tapi lama-lama ketika udah beradaptasi, mulai ngerasa nyaman sih, malah mungkin terlalu nyaman. Saya mulai mikir, oh ternyata hidup kayak gini tuh gampang banget ya, dan jauh lebih nyaman gitu. Daripada harus capek-capek mikirin lagu yang mau dibawain WL bulan ini, atau sebelum Crusaders harus naik turun tangga, capek gitu ya. Buat kita yang dulunya sibuk banget pelayanan, di waktu-waktu kemarin pasti ada ngerasa, wow ternyata tuh dulu capek banget. Dan kita mulai mungkin mempertanyakan arti pelayanan kita. Buat apa sih semua itu? Semua waktu dan energi yang kita investasikan itu tuh buat apa sebenarnya? Emang ada artinya ya? Atau cuma sekedar aktivitas aja? Tapi saya bersyukur di dalam satu periode yang panjang kemarin, Tuhan yang mengingatkan saya lewat satu pemikiran sederhana, yaitu adalah Tuhan tanya sama saya, kamu kebayang gak sih kalau dulu Yesus memilih untuk melakukan hal yang nyaman dan gampang-gampang aja? Apa jadinya dunia tanpa pelayanan Yesus? Apa jadinya manusia tanpa karya keselamatan Yesus? Kita mungkin memang tidak menanggung tanggung jawab sebesar itu untuk menyelamatkan umat manusia, tapi di tengah keadaan yang nggak biasa kayak gini, saya diingatkan bahwa di saat kayak ginilah kita sebagai saudara seiman, sebagai satu komunitas,
itu lebih membutuhkan satu sama lain dibandingkan sebelumnya. Dari situ saya mulai mendorong diri saya lagi untuk mulai pelayanan. Dengan harapan bahwa meskipun tidak secara langsung, mungkin lewat pelayanan saya, ada hal kecil yang bisa dilakukan untuk menguatkan atau menghibur teman-teman. Teman-teman, apapun kondisi kita saat ini, kiranya kita tetap berpengharapan kepada Tuhan untuk Dia menjadi sumber kekuatan dan penghiburan buat kita. Karena Dia sendiri yang berjanji di dalam firman-Nya dalam Yesaya 41 ayat 10, Dia berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu." Di waktu ini, mari kita sama-sama kembali merenungkan kasih karunia Tuhan dan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita kembali naikkan pujian ini, besar setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu kepadaku. Besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Dia adalah Tuhan yang gak akan pernah melepaskan semua ciptaannya. Dan Dia juga adalah Tuhan yang gak akan pernah memberikan cobaan yang melebihi dari kita, kekuatan setiap kita, anak-anaknya. Dan itulah yang membuat saya yakin bahwa setiap kita gak akan pernah lepas dari yang namanya cobaan. Gak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Bahkan saya yakin hamba Tuhan di tempat ini pun gak akan pernah lepas dari yang namanya pergumulan atau cobaan dan masalah dalam kehidupan mereka. Dan inilah yang saya sedang gumuli di dalam beberapa bulan terakhir pelayanan saya sebagai liturgis di tempat ini. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau Dia memberikan begitu banyak berkat, bakat dan talenta dalam kehidupan saya. Salah satu yang saya sadari yang Dia berikan buat saya adalah kemampuan saya public speaking. Buat saya berbicara di depan orang banyak itu bukan satu kesulitan yang berarti. Atau bahkan di dalam masa pandemi saya, liturgis lain dan hamba Tuhan harus berjuang untuk hanya ngobrol di depan kamera tanpa adanya jemaat. Tapi buat saya itu pun bukan satu kesulitan yang berarti. Tapi justru di sanalah letak pergumulan saya. Seringkali ketika saya menyiapkan pelayanan, saya begitu sombong dengan bakat dan talenta yang sudah Tuhan berikan buat saya. Kalau pelayanan saya di hari Minggu, saya baru nentuin lagu apa yang akan dinyanyiin itu di hari Jumat. Dan Sabtu lagu itu baru fix. Jadi urutan lagunya baru saya kasih ke MCM.
Bahkan minggunya beberapa kali saya masih bisa ganti urutan lagunya. Dan di sini bukan permasalahan apakah ibadah itu berjalan baik atau enggak. Tapi yang jadi masalahnya adalah hati saya sebagai seorang penata layan yang sudah diberikan begitu banyak berkat dan anugerah daripada Tuhan. Tapi saya seringkali menyia-nyiakannya. Seringkali saya lebih menyiapkan hal yang teknis daripada hati saya untuk menyembah Tuhan. Dan itulah yang membuat saya di dalam pelayanan beberapa bulan ini, saya merasakan kekosongan di dalam pelayanan saya. Saya merasakan tidak bergairah ketika saya harus melayani Tuhan. Dan saya menganggap ini hanya sebuah rutinitas ketika saya melayani Tuhan. Dan itulah yang membuat saya kering. Dan saat ini, apakah yang kalian sedang alami? Apakah yang sedang kalian gumuli? Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak akan pernah lepas dari namanya pergumulan dan masalah. Dan ketika kita melayani Tuhan dengan pergumulan itu, apakah itu terasa berat buat kita? Dalam firman Tuhan, Esra 9 ayat 15 berkata, lihatlah kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami. Dan di dalam keadaan yang demikian, tidak mungkin ada orang yang tahan berdiri di hadapan Tuhan. Benar, kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang bersalah. Jikalau kita sampai saat ini bisa melayani Tuhan, kita yakin dan percaya itu adalah kuasa dari Roh Kudus. Kasih karunia yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Tapi mari saat ini kita sama-sama kembali datang di hadapan Tuhan sebagai penata layan yang apa adanya. Mari kita bawa semua pergumulan kita, bawa semua permasalahan kita. Mari kita menghadap hadirat Tuhan dengan hati yang menyembah kepada Dia. Just as I am. Just as I am, without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bids me come to thee, O Lamb of God, I come, just as I am, as I am, and waiting not to rid my soul of one that's left to thee, whose blood can cleanse each spot.
Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau menyambut kami dengan tangan terbuka, sebagaimana adanya diri kami yang hancur, yang lelah, yang letih, penuh dengan berbagai beban berat dan permasalahan. Namun Engkau terima kami, Engkau mengundang kami untuk datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar. Dan karena Engkau mengundang kami Tuhan, maka kini kami datang. Kami rindu agar Engkau memenuhi hati kami dengan firman-Mu. Kami rindu agar Engkau menyegarkan kami kembali dan menarik kami sekali lagi untuk kuat melayani Tuhan, untuk kuat hidup bagi Tuhan. Kami rindu firman-Mu Tuhan, kami rindu jamahan dan urapan daripada-Mu. Kiranya Engkau berbicara kepada kami, jamah setiap orang dimanapun mereka berada. Biarlah hati mereka hanya ditujukan kepada Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, Shalom. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang berbicara secara pribadi buat saya, yang sangat menguatkan saya, dan saya berharap itu juga boleh menguatkan saudara sekalian. Firman Tuhan terambil dari surat 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama. Di situ Rasul Paulus berkata, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudaraku, saya sangat yakin bahwa menjadi kuat itu adalah sesuatu yang sangat kita sukai. Begitu dengar kata kuat, kita langsung berkata, yes, mau. Anak-anak bilang, aku mau jadi kuat. Anak-anak pemuda, remaja, berkata, aku mau jadi kuat. Bahkan orang-orang tua pun tidak mau ketinggalan. Mereka berkata, aku juga mau menjadi kuat. Kami mau menjadi kuat, meskipun kami tua, tapi kami tetap mau kuat. Oleh sebab itu, begitu dengar ayat ini, banyak orang akan berkata, yes, amin. Kami mau kuat. Aku mau kuat. Dan mulailah kita berkata kepada diri kita sendiri, aku harus kuat. Aku harus kuat untuk melayani Tuhan. Aku harus bisa. Karena jika bukan aku yang melayani, siapa lagi yang melayani Tuhan? Aku sudah dilantik menjadi pengurus. Fotoku sudah terpampang di mana-mana. Aku harus kuat melayani Tuhan. Aku mau selesaikan kepercayaan-kepercayaan yang diberikan kepadaku. Wah saudara, saya yakin sudah berkata begitu. Dalam hati kita akan timbul kekuatan. Dan kita akan kuat untuk melayani Tuhan. Kita akan berkata, wow, luar biasa urapan Tuhan. Aku begitu kuat melayani Tuhan. Lalu kita melayani dengan begitu bersemangat. Namun sesudah berjalannya waktu, kita merasa kok kekuatan itu seolah-olah terbang pergi meninggalkan kita. Kekuatan yang tadinya membara di dalam hati kita, hilang seperti soda. Lenyap, gak ada lagi. Lalu kita mulai merasa panik. Dan kita berkata, Tuhan, aku mau jadi kuat. Kita mulai berkata lagi, segala kelemahan di dalam nama Yesus pergi dari kehidupanku. Karena aku mau jadi kuat. Saudaraku, lalu tiba-tiba hati kita merasa pelan-pelan kekuatan itu merayap datang, masuk ke dalam hati kita. Dan seolah-olah kita menjadi kuat lagi. Dan kita melayani Tuhan lagi dengan semangat. Namun entah mengapa, tidak lama kemudian segala semangat, segala semarak kekuatan itu hilang lenyap. Gak tahu kemana perginya. Dan kita menjadi lemah kembali. Dan kita menjadi putus asa dan bingung apa yang terjadi dengan diriku. Dosa apa yang aku perbuat? Apa yang salah dengan diriku? Di mana kekuatan itu? Di mana semangat itu? Oh saudaraku, perasaan kuat, lemah seperti ini benar-benar bikin kita lemah. Dan ketika kita menjalani siklus ini berulang kali, jatuh bangun, kita akan masuk di dalam sebuah kelemahan, keletihan yang semakin dalam. Karena kelelahan yang sebelumnya tidak pernah kita selesaikan sungguh-sungguh.
hanya kita tutup-tutupi. Kelemahan itu, kelelahan itu tetap ada di dalam lubuk hati kita yang terdalam. Inilah yang disebut depresi rohani. Hari ini begitu banyak para pelayan Tuhan yang berjalan, yang melayani Tuhan dengan kondisi seperti ini. Mereka berjalan tertatih-tatih. Mereka berjalan terseret-seret. Kuat gak mereka? Kuat. Harus kita akui mereka ini orang-orang yang kuat. Karena meskipun tertatih-tatih, terseret-seret, tetap maju, tetap melayani. Mereka tidak menyerah, mereka tidak putus asa. Dan saya secara pribadi sungguh-sungguh menghargai orang-orang yang melayani meskipun dengan beban berat dan tertatih-tatih, terseret-seret. Karena mereka tetap berkomitmen. Mereka tidak mau menyerah dengan segala keletihan mereka. Tapi pertanyaannya begini, saudara. Apakah kekuatan seperti ini yang Tuhan maksudkan? Apakah kondisi pelayanan seperti ini yang Tuhan mau? Saya berani katakan bukan. Saya berani bilang bahwa bukan keadaan seperti ini yang Tuhan inginkan, yang Tuhan hendaki, yang Tuhan rancakan dari kehidupan anak-anaknya, dari kehidupan para pelayannya. Bukan, saudara. Yang Tuhan inginkan adalah sebuah kekuatan yang sejati. Firman Tuhan yang tadi kita baca mengatakan, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat adalah sebuah kalimat yang ditulis di dalam bentuk pasif. Apa artinya itu? Artinya adalah kita bukan menguat-nguatkan diri kita sendiri. Kita bukan bertindak aktif, saudara, untuk memperkuat diri kita sendiri. Bukan seperti itu. Yang dimaksudkan di sini adalah kita sebagai pihak yang pasif, dan ada satu pihak lain yang memberikan kekuatan itu kepada kita, sehingga karena kekuatan yang diberikan itulah, kita menjadi kuat. Dan pihak itu adalah Yesus Kristus. Dengan kasih karunia-Nya, Ia akan menguatkan kita. Tapi pertanyaannya, saudara, apa itu kasih karunia? Kasih karunia secara sederhana adalah perkenanan Tuhan yang nyata lewat perbuatan-perbuatannya, baik itu penciptaan, penebusan, kedatangannya yang kedua, bahkan sampai kekekalan. Itu adalah bentuk daripada kasih karunia Tuhan, perkenanan Tuhan kepada manusia. Kasih karunia Tuhan itu adalah sesuatu yang selalu mengalir di dalam kehidupan manusia, yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah bisa digagalkan oleh apapun juga. Firman Tuhan memberitahu kita ketika manusia jatuh di dalam dosa. Oh, Tuhan datang menghampiri mereka, mencari mereka karena Ia ingin menunjukkan kasih karunia-Nya kepada mereka. Tuhan membenci dosa, tetapi Dia mengasihi orang berdosa. Hari ini ketika kita berdosa, Tuhan juga tetap menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita. Kasih karunia-Nya tidak dapat dihentikan oleh dosa. Ia membenci dosa. Ia jijik terhadap dosa. Tetapi kita, orang berdosa, Ia kasihi. Bahkan Ia datang untuk menyelamatkan kita. Saudara, ketika kita berada di dalam kelemahan, ketika kita mengikut Tuhan menjadi lemah, menjadi letih, dan jatuh, bangun, jatuh, bangun, kasih karunia Tuhan tetap diberikan kepada kita. Ia tidak menghentikan kasih karunia-Nya. Ia tetap berikan kepada kita dan Dia undang kita untuk datang supaya kita mengalami kasih karunia Tuhan dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan Dia katakan, di dalam kelemahanmu, kasih karuniaku cukup bagimu. Kasih karuniaku, kata Tuhan, cukup bagimu. Dan bahkan suatu hari, saudara, ketika kita mati nanti, kasih karunia Tuhan tidak berhenti. Kasih karunia Tuhan tetap ada bersama-sama kita dan membawa kita tinggal bersama dengan Dia, menikmati kasih karunia-Nya yang sempurna dan selama-lamanya. Jadi kasih karunia tidak bisa berhenti dan dihentikan oleh apapun juga. Tidak oleh dosa, tidak oleh kelemahan manusia, tidak juga oleh kematian,
tidak ada apapun, kata firman Tuhan, yang dapat membuat kita terpisah daripada kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan itu diberikan kepada kita, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan keputusannya yang Dia buat di dalam segala kekayaan kehendaknya, di dalam segala kerelaannya, sebelum dunia dijadikan. Dan hal itu berakar kepada kesetiaan Tuhan yang tidak berubah. Sekalipun kesetiaan manusia berubah, kesetiaan Tuhan tidak berubah. Sekalipun kasih manusia berubah, kasih Tuhan tidak berubah. Itu sebabnya kasih karunia senantiasa mengalir ke dalam kehidupan anak-anaknya. Dan itu tidak bisa dihentikan oleh apapun. Dan saudaraku, ketika kita menyadari bahwa ada satu pribadi Tuhan yang sedemikian mengasihi kita, yang mati-matian, yang habis-habisan mengasihi kita, saat itulah hati kita mulai disegarkan. Jiwa kita mulai dibangunkan. Kepala kita mulai terangkat. Dan kaki kita mulai kuat untuk melangkah, untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan. Itulah yang disebut dengan kuat oleh kasih karunia. Itulah yang disebut dengan dijadikan kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Dan tahukah saudara, ketika seseorang dijadikan kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus, dia akan mulai berkata, aku mau melayani Tuhan karena aku mengasihi Tuhan. Aku mau hidup bagi Tuhan karena dari dalam hatiku yang paling dalam, aku juga sayang sama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu aku mau melayani Dia, aku mau hidup bagi Dia. Ini bukan lagi tentang aku adalah pengurus. Ini bukan lagi tentang kalau nggak ada aku siapa lagi yang melayani di gereja. No, bukan tentang itu. Tetapi tentang di dalam hatinya. Dia sungguh-sungguh sayang banget sama Tuhan sehingga dia bilang aku mau melayani Tuhan karena aku mengasihi Tuhan. Dan tahukah saudara, kalimat inilah yang dikatakan oleh seorang pelayan Tuhan yang luar biasa di zaman ini, bernama Stephanie Fass. Dia adalah seorang yang melayani Tuhan dengan luar biasa di berbagai negara, di berbagai benua. Khususnya kepada anak-anak yatim piatu. Untuk memberitahu mereka bahwa hidup mereka ada harapan. Untuk memberitahu mereka bahwa hidup mereka dikasihi oleh Tuhan. Meskipun ayah dan ibu mereka meninggalkan mereka. Waktu Stephanie ditanya, kenapa sih kamu mau melakukan apa yang kamu mau lakukan sekarang? Dia bilang, aku melakukan apa yang aku lakukan sekarang karena aku mengasihi Tuhan. Dari dalam hatiku, dari lubuk hatiku yang terdalam, aku sungguh-sungguh memuja Tuhanku. Aku sungguh-sungguh mengagumi Dia. Aku mengasihi Dia. Oleh sebab itu aku melakukan apa yang aku lakukan sekarang ini. Saudaraku, saya yakin kalimat ini sering kita dengar, bukan aku melayani Tuhan karena aku mengasihi Tuhan. Aku melayani Tuhan sebagai wujud cintaku kepada Tuhan. Kita sering dengar kalimat ini. Dan banyak di antara kita yang berkata itu mah bohong, cuman teori. Cuman di mulut aja dia berkata gitu, tapi hatinya belum tentu. Tapi saya mau beritahu saudara, Stephanie Fass bukan orang seperti itu. Dia mengatakan aku mengasihi Tuhan karena sungguh-sungguh di dalam hatinya ada kasih kepada Tuhan. Jika bukan karena di dalam hatinya ada kasih kepada Tuhan, tidak mungkin dia bisa mengatakan hal itu. Dia mengatakan hal itu karena dia sungguh-sungguh merasakan Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi dia. Mengapa saudara? Kalau bukan karena kasih Tuhan yang menjamah dia, dia tidak mungkin mengatakan hal itu. Karena Stephanie adalah seorang yang tubuh besar tanpa kasih. Dia adalah seorang yang dibuang. Dia adalah seorang yang diterlantarkan. Dia adalah seorang yang mengalami kerasnya kehidupan sejak
dari usia kecilnya. Di usia 4 tahun, saudara, ibunya membawa dia ke stasiun kereta. Waktu itu di Korea Selatan 50-60 tahun yang lalu, stasiun kereta atau kereta kendaraan yang bergerak itu adalah sesuatu yang jarang. Korea Selatan juga bukan negara seperti yang kita lihat sekarang. Luar biasa, canggih. Kita semua pengen ke Korea Selatan. Tapi dulu Korea Selatan bukan negara seperti itu. Korea Selatan 50 tahun yang lalu adalah satu negara yang hancur akibat perang. Dan ketika mamanya bilang, Stefani kita ke stasiun kereta yuk. Dia berkata, oh yes, aku akhirnya ke stasiun kereta. Apalagi mamanya bilang nanti kamu naik kereta loh. Wah, tambah seneng dia saudara-saudara. Karena sungguh waktu itu yang naik kereta hitungan jari, bukan semua orang. Tapi saudara, kegembiraan itu berganti ketika dia duduk di atas kereta dan mamanya berkata, Stefani, ini makanan buat kamu. Mama gak bisa ikut kamu. Kamu harus pergi seorang diri. Dan nanti ketika semua orang turun dari kereta, kamu ikut turun. Di sana ada paman kamu yang jemput kamu. Maaf ya, mama gak bisa menjagamu sekarang. Pamanmu yang akan menjagamu. Saudara, ketakutan itu bertambah besar di dalam hati seorang Stefani yang berusia 4 tahun. 4 tahun, saudara. Dia naik kereta, dan ketika semua orang turun, dia turun. Dia berdiri di samping rel kereta api, di koridor itu. Untuk tunggu pamannya datang menjemput dia. Tetapi waktu berlalu, dari siang menjadi sore, dari sore menjadi malam, dan tibalah waktunya stasiun harus tutup. Pegawai stasiun berkata, anak kecil kamu harus pergi, karena kami harus tutup. No, saya nggak mau pergi. Karena paman saya mau jemput saya. Ibu saya bilang paman saya akan datang. Tapi kami harus tutup, kamu harus pergi dari sini. Dia tidak tahu harus pergi kemana dan akhirnya dia menemukan sebuah gerobak dan dia naik ke atas gerobak itu dan tidur malam hari itu. Di tengah dinginnya malam, dia kelaparan belum makan sepanjang hari. Dan dia hanya memiliki sedikit makanan yang dibekali oleh ibunya. Saudara, keesokan paginya dia kembali berdiri di samping rel kereta api berharap ada pamannya datang menjemput dia. Tetapi kembali pamannya tidak datang. Hal itu terjadi sampai hari yang ketiga dan tahulah dia bahwa pamannya tidak akan datang dan tidak akan ada seorang pun yang datang buat dia. Kembali dia berpikir, aku harus pulang mencari mamaku. Dan kalau aku menyusuri rel kereta api ini, maka aku akan sampai ke kampungku dan berjumpa dengan ibuku. Saudara, maka mulailah Stefani kecil yang berusia 4 tahun menyusuri rel kereta api untuk sampai ke kampungnya. Disitulah perjalanan panjang hidupnya dimulai. Perjalanan yang pahit, yang menyakitkan dan mengerikan. Tidak punya uang, tidak punya makanan, tidak punya siapa-siapa. Apa yang harus dilakukan seorang anak kecil berusia 4 tahun yang tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa untuk bertahan hidup? Yang dia bisa lakukan hanya mencari makanan dari jalanan. Mungkin ada remah-remah yang jatuh, mungkin ada makanan yang tersisa di tong sampah, mungkin ada makanan yang dibuang orang yang basi yang tidak diinginkan, itulah yang dimakannya. Dan saudara, yang lebih parah, terkadang dia sampai harus mencuri makanan dari penduduk desa yang dia datangi. Saudaraku, aksi pencurian makanannya ketahuan. Dan bukannya orang-orang dewasa itu mengasihani dia, tapi justru mereka menangkap dia, memaki-maki dia, mengatai dia dengan tugi, sampah, kurang ajar kamu curi makanan, sini kamu. Orang-orang dewasa itu, beberapa petani menangkap dia, mengikatkan badannya pada kincir air yang ada di sawah. Dan tahukah saudara apa yang mereka lakukan? Mereka memutar kincir air itu. Ya, dan betul seperti yang saudara bayangkan. Kepala Stefani yang ada di atas berputar dan masuk ke lumpur. Dan naik lagi, lalu putar lagi dan masuk ke lumpur. Dan hal itu terjadi beberapa waktu lamanya. Saudara bisa bayangkan gak seorang anak kecil berusia 4 tahun harus mengalami hal itu? Dia pikir dia udah matilah kali itu.
Dia pikir habislah sudah hidupnya. Tetapi bersyukur ada orang yang menyelamatkan dia. Tetapi itu juga tidak membuat hidupnya lebih baik. Pengembaraannya berlanjut. Dia kembali menyusuri rel kereta api untuk bisa mencapai rumahnya. Dan sampailah dia di sebuah kota yang lebih besar. Di sana, saudara, tidak ada orang yang menampung dia. Namun ada seorang anak lelaki yang berusia lebih dewasa dari dia dan berkata, "Hai anak kecil, kamu baru di sini? Mari bergabung bersama kami. Kami tampung kamu, kami rawat kamu." Saudara-saudara, dan Stefani hidup bersama sekelompok anak jalanan, mencuri bersama mereka, makan bersama mereka, dan hidup bersama mereka. Setelah beberapa bulan lamanya, di suatu malam, sekelompok anak lelaki yang lebih besar usianya dari dia datang dan berkata, Stefani, beberapa bulan ini kami sudah berbuat baik kepada kamu. Hidupmu kami jaga. Kami beri makan secara cuma-cuma. Sekarang apa yang kamu bisa berikan untuk kami? Saudaraku, malam hari itu menjadi malam yang panjang dan tragis buat Stefani. Karena sekelompok anak lelaki itu memperkosa dia. Seorang anak yang berusia 5 tahun, 6 tahun mungkin waktu itu. Diperkosa oleh sekelompok anak lelaki. Dan harga dirinya bertambah hancur. Makin yakinlah dia bahwa dia itu tugi. Yang dalam bahasa Korea artinya sampah, kotoran, tidak berarti. Anak-anak itu kemudian lari meninggalkan dia, dan dia kembali hidup seorang diri. Dia kembali harus berusaha mencari makanannya sendiri, dan mencuri makanan untuk bertahan hidup. Dan kembali saudara dia tertangkap, dan kembali dia dipukul, dan kembali dia dibuang di atas tumpukan sampah, untuk dibiarkan mati di sana. Saudara, bisakah Anda bayangkan apa yang terjadi dengannya? Seorang anak berusia 6 tahun, 7 tahun, terbaring dalam keadaan sekarat di atas tumpukan sampah. Namun saudaraku, Tuhan tidak meninggalkan dia. Hari itu ada seorang suster, misionaris, yang datang ke Korea, yang memang lewat daerah-daerah sampah, reruntuhan bangunan untuk mencari anak-anak, mungkin bayi yang dibuang, dan dia menemukan Stefani. Ketika dia melihat Stefani, dia mendengar dengan jelas Tuhan berkata kepadanya, "She is mine. She is mine." Dia milikku. Dia milikku. Kemudian suster itu membawa Stefani pergi ke kliniknya untuk merawat dan menampungnya di panti asuhan, di mana dia melayani di sana. Saudara, kurang lebih 2 tahun kemudian datanglah sepasang misionaris untuk mengadopsi Stefani, mengangkat dia menjadi anaknya. Sampai pada detik itu Stefani nggak tahu apa itu kasih. Sampai pada detik itu Stefani masih berpikir, aku mungkin suatu hari harus bekerja keras, membanting tulang untuk membayar apa yang aku terima hari ini, karena memang begitulah cara hidupku selama ini. Aku harus bekerja untuk mendapatkan makanan. Aku harus berjuang untuk mendapatkan penghidupan untuk diriku sendiri. Demikian juga suatu hari aku akan bekerja membayar mereka. Tetapi ternyata apa yang dia bayangkan salah. Ayah dan ibu angkatnya berkata, "Stefani, kami mengasihimu. Stefani, Yesus mengasihimu. Dia bukan cuma Tuhan, tetapi dia adalah Tuhan yang mengasihimu. Dan dia memahamimu, Stefani. Dia tahu apa yang kau rasakan. Dia tahu apa yang kau alami, Stefani." Dan malam hari itu ketika dia mendengarkan papa mamanya berkata begitu, dalam hati dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika benar Yesus itu Tuhan, seperti yang dikatakan oleh papa mamaku,
maka lakukan sesuatu. Dan lakukan sesuatu sekarang juga. Sekarang juga. Jangan tunggu-tunggu. Lakukan sesuatu itu sekarang juga. Dan tahukah saudara apa yang terjadi? Malam hari itu, tangan Tuhan menjamah hati Stefani. Menyentuh hatinya. Dan seketika itu juga meledaklah tangisnya. Dia tidak kuat menahan tangisnya. Dia merasa sesuatu itu menjamah hatinya. Dia merasa tangan Tuhan menjamah hatinya. Seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak pernah menangis sejak usia 4 tahun. Menangis paling untuk meminta belas kasihan. Tetapi hatinya sudah terlalu keras. Karena dia dipukul, dianiaya, diperkosa, dan dibuang untuk ditinggalkan sampai mati. Tidak ada orang yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Tetapi malam hari itu saudara, Tuhan menjamah hatinya. Dan dia mulai menangis. Dia tahu Tuhan bekerja di dalam hatinya. Hidup Stefani tidak pernah lagi sama. Dia tahu Yesus adalah Tuhan yang memberikan kasih karunia kepadanya. Tidak ada hati yang terlalu keras yang tidak bisa ditembus oleh kasih karunia. Tidak ada hati, saudara, yang terlalu dingin, yang tidak bisa dihangatkan oleh kasih karunia. Ketika seseorang dikuatkan oleh kasih karunia, dia akan melangkah maju dengan kuat, dengan yakin. Karena dia tahu Tuhan mengasihi dia, dan dia mengasihi Tuhan. Saudaraku sekalian, kasih karunia yang sama itu juga mau diberikan kepada saudara. Dan memang Tuhan sudah berikan kepada kita. Pertanyaannya adalah, maukah kita membuka hati kita? Hati yang paling dalam. Untuk dijamah, disentuh oleh kasih karunia. Maukah kita membiarkan kasih karunia itu bertahta di dalam hati kita? Kalau kita mau, saya yakin saudara, kita akan dikuatkan untuk melayani Tuhan, untuk hidup bagi Tuhan. Saudaraku, kasih karunia itulah satu-satunya yang kita perlukan. Dan hidup kita ini sesungguhnya adalah sebuah perjalanan untuk mengenal kasih karunia. Saudaraku, jika ada satu hal di dalam hidup ini yang perlu kita perjuangkan, maka satu hal itu adalah berusahalah, berjuanglah sungguh-sungguh untuk mengenal kasih karunia Tuhan. Berjuanglah sungguh-sungguh, berusahalah sekuat tenaga untuk memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya dan betapa dalamnya kasih karunia itu. Kalau ada satu hal di dalam hidup kita yang perlu sungguh-sungguh kita ingat, maka satu hal yang perlu kita ingat itu saudara, adalah ingatlah akan kasih karunia Tuhan. Ingat itu, baik-baik di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, ingat itu kasih karunia Tuhan. Mengingat komitmen pelayanan kita itu penting. Mengingat jabatan kita sebagai pengurus, sebagai pelayan Tuhan, itu penting. Mengingat gereja kita, itu penting. Tetapi itu semua tidak lebih penting dibandingkan mengingat kasih karunia Tuhan. Yang besar, yang limpah itu. Karena ketika kita mengingat kasih karunia Tuhan yang besar, yang limpah itu, saat itulah komitmen kita dikuatkan. Identitas kita diteguhkan. Dan cinta kita kepada gereja dikuatkan. Dan kita mau melayani Tuhan kembali. Karena kita tahu Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Saudaraku sekalian, bagaimana keadaan kita hari ini? Jangan lagi jadi orang yang sok kuat. Berhentilah berkata, aku harus kuat, aku harus bisa. Tetapi mulailah berkata, ya Tuhan, ajar aku untuk mengenal kasih karunia, memahaminya lebih dan lebih.
Karena pada waktu kita mengenal kasih karunia Tuhan lebih dalam, maka kekuatan kita lebih besar. Tetapi waktu pengenalan kita terhadap kasih karunia makin dangkal, kekuatan kita juga semakin kecil. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Mari kita ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita tenangkan hati, kita renungkan firman Tuhan, kebenaran yang baru saja kita dengarkan. Saudaraku sekalian, saya tidak tahu bagaimana dengan kondisi setiap kita hari ini. Adakah kita melayani Tuhan dengan tertatih-tatih, terseret-seret? Adakah kita melayani Tuhan dengan begitu letih, begitu berat? Kita masih melayani Tuhan, ya. Kita masih hadir di gereja, ya. Tapi sesungguhnya hati kita sudah begitu capek, dan kita berkata, kapan semua ini bisa berhenti? Aku gak kuat lagi. Saudaraku, mungkin hati kita dipenuhi dengan berbagai program, berbagai target, berbagai strategi. Aku harus mencapai ini, pelayananku harus begini. Aku harus punya budget seperti ini supaya pelayanan ini bisa berjalan. Sehingga semua itu membuat kita lelah, membuat kita berbeban berat. Saudara, ketahuilah bahwa sesungguhnya yang Tuhan inginkan bukan seperti itu. Mari kita periksa hati kita, apakah ada hal-hal seperti itu, beban berat yang menumpuk dalam hati kita, yang membuat kita begitu berat dan terseret-seret. Apakah selama ini kita sok kuat, tetapi sebenarnya hati kita begitu lelah? Mari kita datang kepada Tuhan dan mengintrospeksi diri kita. Saudara, sesungguhnya kasih yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan. Dan hati kita tidak akan pernah mendapatkan ketenangan, kelegaan, dan kekuatan sampai kita menemukan kasih karunia yang sejati itu. Mari kita datang kepada Tuhan, mencari kasih itu, meminta kasih itu. Oh, kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh ya, benar Tuhan, kami memerlukan Engkau. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah
berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu. Amin Tuhan. Pulihkan segala sesuatu. Kami percaya itu Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan. Oh benar Tuhan. Kami membutuhkan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oh di setiap waktu, di setiap hari, Kau yang aku butuhkan di dalam hidupku. Kau yang aku perlukan Tuhan. Saudaraku sekalian, hanya Tuhan Yesus yang kita butuhkan. Hanya kasih karunia Tuhan yang sungguh-sungguh kita perlukan untuk dapat kuat melangkah maju, melayani Tuhan dan hidup bagi Tuhan. Oleh sebab itu, mau gak kita meminta kasih karunia Tuhan itu? Kalau mau berserulah kepada Tuhan, kami minta kasih karunia-Mu Tuhan. Katakan itu dari dalam hatimu saudara kepada Tuhan. Dengan teriakan yang paling jujur, kami perlu kasih karunia-Mu ya Tuhan. Memenuhi hati kami, memenuhi pikiran kami, memenuhi seluruh hidup kami. Singkirkan segala keraguan kami, singkirkan segala kekhawatiran kami, singkirkan segala beban berat hidup kami. Kami tidak mau lagi menjadi sok kuat, tetapi kami mau menjadi orang yang sungguh-sungguh kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Serukan, katakan itu kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh berkenan kepada sebuah seruan yang tulus dan jujur, dan Dia akan berikan itu kepada saudara. Dia akan penuhi hati saudara dengan kekuatan kasih karunia, karena saudara akan dikuatkan untuk hidup bagi Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Kami perlu keajaiban-Mu Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Oh Tuhan, kami tidak dapat berjalan seorang diri. Tuhan, kami perlu Engkau. Katakan itu saudara Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau. Kami perlu Katakan, Kami perlu Kau.
Sungguh Tuhan, kami memerlukan Engkau. Kami perlu kasih karunia-Mu yang limpah, yang dahsyat, yang tidak bersyarat itu, yang sudah Engkau curahkan di atas kayu salib itu, memenuhi hati kami, memenuhi seluruh jiwa kami, agar kami dapat kuat untuk hidup bagi Tuhan. Jamah Tuhan setiap orang di dalam berbagai pergumulan mereka. Kuatkan mereka dengan kasih karunia-Mu, sehingga setiap orang yang lemah dikuatkan, setiap orang yang letih, lesu, tertatih-tatih dikuatkan kembali oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Puji Tuhan, sungguh besar Dialah Allah dan Tuhan kita. Bersyukur saudara, kita hari ini dapat menyelenggarakan, dapat mengikuti Praise Worship Night. Mari kita sebagai semua penata lain di hadapan Tuhan, kita diingatkan untuk kita boleh terus bersandar pada kasih karunia-Nya. Sehingga lewat kasih karunia-Nya itulah yang boleh menguatkan setiap kita di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi setiap kita.